Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali saat ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, tolong kami untuk terus mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Ya, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bisa dikatakan bahwa ayat firman Tuhan ini adalah berbicara tentang undangan Yesus kepada semua umat manusia. Yesus melihat bahwa manusia hari-hari ini banyak yang mengalami tekanan dalam hidup mereka. Banyak yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Ya, di mana bahwa keadaan dunia ini dinubuatkan tidak akan semakin baik, ya. Bahkan menjelang akhir zaman firman Tuhan berkata bahwa orang akan semakin mencintai dirinya sendiri. Mereka akan semakin mencintai uang, mencintai mamon. Mereka semakin menjauh dari Tuhan. Dan keadaan manusia akan semakin tertekan. Dunia akan memperbudak mereka. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ada undangan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara saat ini. Ya, di mana Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jika saudara sedang mengalami tekanan, saudara sedang mengalami pergumulan, ini adalah kabar baik buat saya dan saudara. Ya, Yesus berkata, kita yang sedang mengalami beban hari-hari ini, saya tahu kenapa Yesus mengundang kita. Kenapa Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat." Dia tahu bahwa dia adalah solusi. Dia sanggup menolong saudara apapun keadaan saudara hari-hari ini. Saya percaya dan saya tahu, saya yakin bahwa Yesus adalah solusi yang terbaik. Jika kita melihat ketika Yesus ada di dunia ini, ketika orang berbeban berat, mereka menghadapi penderitaan. Ya, salah satunya ketika Maria dan Marta, saudaranya yang sangat mereka kasihi, yaitu Lazarus, mati. Banyak orang meratapi, dan termasuk Maria dan Marta yang lebih meratapi kepergian dari saudara mereka Lazarus. Tapi ketika Yesus hadir di sana, kematian pun akan berubah menjadi kebangkitan. 4 hari Lazarus telah mati. Tetapi kemudian ketika Yesus hadir di sana, Yesus berkata kepada Lazarus, ya, kepada mayat Lazarus, bisa dikatakan demikian, ya. Pada kuburan, dia datang ke dalam kuburan di mana Lazarus sedang dibaringkan, dan dia berkata, "Lazarus, bangkitlah, keluarlah dari kubur itu." Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Tuhan bisa merubah duka cita menjadi sukacita. Lazarus bangkit, dia keluar dari kubur tersebut. Karena itu saudaraku, ada undangan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara yang mengalami beban berat, yang mengalami pergumulan, yang menurut saudara tidak ada lagi jalan keluar. Saudara sudah mencoba berbagai cara dan tidak ada solusi. Saya mau sampaikan kepada saya dan kepada kita saudaraku, Tuhan Yesus mengundang kita. Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Datanglah kepada Yesus. Mari kita datang kepada Yesus. Kita yang berbeban berat, kita yang letih lesu. Saya percaya di dalam Yesus ada kelegaan. Di dalam Yesus ada solusi. Mungkin selama ini kita berusaha mengandalkan kekuatan kita. Kita berusaha mengandalkan berbagai cara. Berbagai macam cara. Kita berusaha dengan segala daya kita. Dan ternyata kita menghadapi jalan buntu. Tapi hari ini, lewat firman Tuhan ini, ketika Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jangan berlama-lama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan tunda besok hari. Hari ini, saat ini juga. Ketika saya dan saudara mendengarkan firman Tuhan ini, kita datang kepada Kristus.
Kita jadikan dia yang jadi yang terutama dalam hidup kita. Kita jadikan dia menjadi solusi dalam hidup kita. Nah, saya percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan bagi Yesus, ya, segala beban apapun, segala pergumulan apapun, ketika kita datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan, semua bisa selesai. Semua akan selesai. Dan firman Tuhan juga berkata, bagi engkau yang percaya kepada Kristus, juga tidak ada yang tidak mungkin. Ya, mungkin hari-hari ini kita anggap, ya, bagi Yesus sih ya segalanya mungkin. Tapi saya kan nggak bisa. Saya nggak mampu, saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi firman Tuhan juga berkata, bahwa bagi saya dan saudara yang percaya kepada Kristus, juga tidak ada yang tidak mungkin. Nah, apa yang kita butuhkan sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin? Yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah iman. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan berkata tidak ada yang tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, banyak mujizat-mujizat terjadi yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh para hamba Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka percaya. Mereka meyakini apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus firmankan, itu pasti terjadi. Apa yang Yesus firmankan, ketika kita meyakini firman tersebut, maka mujizat terjadi. Untuk itu, ayo kita bangun iman kepercayaan kita. Kita mempercayai apa kata firman. Ya, sama seperti di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dengan berbuat demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita, jangan lupa memperkatakan. Perkatakan firman dalam hidup kita. Perkatakan firman atas masa depan kita. Perkatakan firman atas keluarga kita. Ya. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman itu, imajinasikan, imani. Bayangkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, dengan berbuat demikian, perjalanan saya dan saudara akan berhasil. Dan kita akan beruntung. Kenapa bisa demikian? Kenapa kita penting memperkatakan firman? Kenapa kita penting merenungkan firman? Kenapa kita penting mempercayai firman? Karena sesungguhnya, ya, firman Tuhan berkata, setiap tulisan yang ada di Alkitab, itu diilhamkan Allah. Diilhamkan Roh Kudus, lewat Roh Kudus, untuk mengajar, memperbaiki kelakuan. Ya, jadi firman itu sebenarnya kalau di dalam Yohanes pasal yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan yang berkata-kata mengilhami para penulis Alkitab untuk menyampaikan firman tersebut. Ya. Sehingga di dalam firman Tuhan ada kuasa dan otoritas. Dalam firman Tuhan ada kehidupan. Dalam firman Tuhan adalah mujizat. Tugas kita ngapain? Memperkatakan. Tugas kita ngapain? Mempercayai firman. Tugas kita ngapain? Melakukan, menghidupi firman tersebut. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan melihat ketika kita terus memperkatakan firman Tuhan atas keluarga kita, atas masa depan kita. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Dan kita akan melihat ada pekerjaan roda firman. Ada kuasa firman yang dinyatakan lewat hidup saya, lewat hidup saudara. Itu akan kita lihat hari-hari ke depan. Ini saudaraku, kalau Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu, berbeban berat, yang punya pergumulan hari-hari ini. Mari kita datang kepada Yesus. Dan kemudian, saudaraku yang terkasih, ayo terus mempercayai, meyakini apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu pasti terjadi. Dalam nama Yesus, sama-sama kita akan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah jawaban, Engkau adalah solusi. Kau mengundang kami, untuk kami boleh datang kepada Kristus. Karena kami percaya di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada solusi. Dan kami yang berbeban berat, punya pergumulan ketika kami datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh meyakini firman Tuhan, kami akan melihat mujizat itu nyata. Pemulihan itu terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Mari terus kita merenungkan firman Tuhan.
terus memperkatakan firman Tuhan, terus meyakini firman Tuhan terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi ya dalam perenungan firman Tuhan di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.